Halo, perkenalkan nama saya Rehan Fasya Firdausi, NIM 101. Nama saya Maida Ilma Azara, NIM 143. Perkenalkan, nama saya Haris Fadilah, NIM 131. Perkenalkan, saya Zara Gupita dengan NIM 117. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Perjanjian San Francisco ditinjau menggunakan teori perdamaian demokratik. Demokrasi telah dianggap sebagai salah satu cara menciptakan perdamaian karena negara yang menerapkan nilai-nilai demokrasi tidak akan menyerang sesama negara demokrasi. Immanuel Kant menganggap bahwa perdamaian abadi dapat diciptakan ketika terdapat konstitusi sipil dan penerapan sistem republik. Situasi damai karena adanya demokrasi terlihat dari tidak adanya peperangan antara negara demokratis pada rentang tahun 1789 hingga 1941. Teori perdamaian demokratik sejatinya menganggap bahwa negara yang menganut demokrasi tidak akan terlibat dalam konflik bersenjata atau perang dengan negara yang sama-sama demokratisnya, sehingga kondisi damai akan tercipta antar negara-negara demokratis. Untuk menjelaskan dasar teori ini, Rosato menganggap bahwa negara-negara demokratis cenderung saling menghormati dan tidak saling berperang karena mereka menganut norma-norma yang sama dalam kehidupan bernegara. Selain itu, rakyat memiliki peranan yang besar dalam pemerintahan di negara demokratis, sehingga negara demokratis juga harus menanggapi kebutuhan rakyat dan mempertimbangkan konsekuensi berupa kerugian dan korban jiwa akibat terjadinya perang. Oleh karena itu, pemerintah negara demokratis cenderung enggan berperang jika dibandingkan dengan negara yang tidak menganut demokrasi. Perjanjian perdamaian dengan Jepang atau San Francisco Peace Treaty atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco antara sekutu dengan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952. Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Lingkungan Kehidupan II dan mengakhiri secara resmi kedudukan Jepang sebagai daya imperialis dan mengalokasikan kompensasi untuk warga sipil sekutu dan mantan tawanan perang yang menderita kejahatan perang Jepang. Perjanjian ini sebagian agung didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia. Bersama dengan Perjanjian Keamanan yang ditandatangani pada tahun yang sama, Perjanjian San Francisco merupakan awal dari Sistem San Francisco. Istilah Sistem San Francisco diciptakan oleh sejarawan John W. Dower untuk menyebut hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan perangnya di dalam dunia internasional, sebagaimana ditetapkan oleh kedua akad yang diciptakan oleh Amerika Serikat dan Jepang, dan digunakan untuk menjelaskan dampak kedua akad tersebut terhadap sejarah Jepang pasca perang. Pada dasarnya, Democratic Peace Theory hadir untuk mencegah perang karena negara menerapkan nilai-nilai demokrasi tidak akan menyerang sesama negara demokrasi. Dalam hal ini, seluruh negara yang menandatangani dan juga meratifikasi sedang berada dalam fase transformasi menuju era demokratisasi, sehingga nilai-nilai liberalisme pada demokrasi sudah mulai masuk ke dalam ideologi masing-masing negara. Negara-negara demokratis cenderung saling menghormati dan tidak saling berperang karena mereka menganut norma-norma yang sama dalam kehidupan bernegara. Perang Dunia Kedua berlangsung dengan menghasilkan banyak kerugian dan juga korban jiwa. Ditandatanganinya Perjanjian San Francisco yang mengakhiri Perang Dunia Kedua ini telah mengakhiri secara resmi kependudukan Jepang sebagai kekuatan imperialis dan mengalokasikan untuk warga sipil dan mantan tawanan perang yang menderita karena kejahatan perang Jepang. Yang artinya
menciptakan adanya perdamaian antara Jepang dan negara-negara sekutu barat yang kurang lebih berjumlah 46 negara, tetapi tidak untuk negara-negara komunis. Pembubaran angkatan senjata dan ketergantungan Jepang pada aliansinya, yaitu Amerika Serikat, tidak menjalankan haknya untuk berperang dan membangun angkatan bersenjata untuk berperang. Dalam kondisi ini, mengharuskan Jepang untuk menjaga perdamaian dengan kolaborasi internasional sebagai dasar keamanan nasional melalui stabilisasi kehidupan rakyat dan membangun kapabilitas pertahanan serta kerjasama dengan Amerika Serikat. Yang berarti selaras dengan pengembangan democratic peace theory yang lebih memilih untuk tidak berperang untuk melindungi stabilitas negaranya. Mereka lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahan secara damai setelah lama terus berperang, sehingga lebih memilih untuk menggunakan jalur itu sebagai alat aliansi. Jadi perjanjian San Francisco ini menjadi wujud perdamaian sekaligus kerjasama keamanan pasca Perang Dunia Kedua agar Jepang tidak hanya kembali sebagai kekuatan militer penting, tetapi untuk memikirkan pembangunan ekonomi yang hancur akibat perang. Adanya perjanjian ini pun menyebabkan pembentukan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat. Perjanjian ini menekankan pada hubungan baik pada setiap negara serta menekankan keuntungan keamanan nasional, yang dimana itu dijelaskan dalam teori perdamaian demokratik sendiri untuk menghindari perselisihan berupa perang dan lebih mengutamakan perdamaian dengan mengalihkan perselisihan menjadi kerjasama yang dapat memberikan dampak yang baik kepadanya.